Saudara, Iran mengultimatum Amerika Serikat untuk memperluas perang jika serangan Amerika Serikat terus berlanjut. Lalu bagaimana Iran mempersiapkan perang habis-habisan melawan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan? Berikut ulasan praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Polisi, Dina Prapto Raharja untuk Anda. Ya, Iran ultimatum Amerika Serikat akan menyerang habis-habisan kalau adu kuat. Apa respon Amerika? Iran dalam posisi nggak mungkin mundur ya, sehingga sebenarnya apapun yang terjadi, Iran pasti berusaha untuk mendapatkan status yang lebih baik di kawasan dan sebenarnya posisinya tetap sama ya, dia berharap mendapatkan rekognisi bahwa stabilitas di kawasan Timur Tengah itu wajib melibatkan Iran, sehingga isolasi dan sanksi ekonomi yang berkepanjangan terhadap Iran otomatis harus dicabut. Makanya Hormuz dia pegang terus. Jadi Amerika Serikat dalam posisi dalam kepentingan dalam negerinya sendiri adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang diinisiasi tanggal 28 Februari 2026 itu adalah jalan yang benar. Itu aja dia berusaha mempertahankan bahwa apa yang dilakukan itu bukan yang keliru gitu. Oke. Nah, masalahnya ya memang ternyata sepanjang perjalanan ini ada begitu banyak resistensi yang besar ya dari pihak Iran. Kalau Iran tidak mungkin mundur, bahkan mengultimatum Amerika Serikat, dia dapat dukungan politik dari mana, Mbak Dina? Dapat tidaknya dukungan politik dari negara lain itu adalah hal tambahan begitu buat Iran. Jadi satu saya mau sorot dari dalam negerinya Iran sendiri. Iran itu kan punya pengalaman historis diserang habis-habisan ya. Dalam perang Iran-Irak, kemudian juga saat dia dilumpuhkan di revolusi Iran, sehingga dengan posisi yang sudah terjepit habis jatuh revolusi 79 itu dia langsung diserang oleh Irak dibantu oleh Amerika Serikat. Bisa dibayangkan situasi di dalam negeri Iran itu melakukan penyesuaian. Jadi yang kita hadapi sekarang ini, mereka akan terlintas lagi apa yang pernah mereka alami, sehingga mereka melihat nggak mungkin bahwa perang ini akan berlangsung pendek, mereka justru harus bersiap jangka panjang. Dari sisi dukungan eksternal, saya melihatnya negara-negara di kawasan, terutama negara Gulf, negara-negara Teluk, ini dalam posisi yang sekarang diperlakukan kurang patut sebenarnya sebagai mitranya Amerika Serikat. Jadi dari pihak negara-negara Teluk ini sekarang posisi berusaha sebenarnya jangan sampai Iran itu terlalu digencet, karena kalau digencet, ditekan, efeknya itu justru Iran akan melawan ke negara-negara yang terdekat. Tapi kenapa, pertanyaannya adalah kenapa Iran justru memilih untuk menyerang negara-negara Teluk? Negara-negara Teluk itu simbol, dan di satu sisi negara-negara Teluk itu juga punya basis militer. Dan mereka mengandalkan ketergantungan pada jasa perlindungan militer dari Amerika Serikat. Itu yang menjadi simbol bahwa eksistensi Iran itu tidak mungkin dengan eksistensi dari Amerika Serikat di kawasan itu bisa bersama. Harus ada posisi yang disepakati dari kedua belah pihak, entah Amerika cabut dari Timur Tengah, dari military bases yang ada di negara-negara Teluk, atau memang Iran harus diakui bahwa dia memang pemain yang penting di kawasan. Ya, kalau sebagai simbol pun kita ketahui bahwa negara Teluk itu ada pangkalan militer Amerika Serikat, begitu ya. Lalu apakah nanti negara Teluk akan diam saja atau menunggu apa gerakan permintaan dari Amerika? Negara-negara Teluk sekarang dalam posisi melakukan transisi sebenarnya. Mereka juga melakukan penyesuaian. Mereka tahu dengan semakin lemahnya Amerika Serikat dari segi amunisi, kemudian juga dari segi teknologi persenjataan, sekarang sudah ada pesaing dari Amerika Serikat. Rusia dalam kondisi tertekan, tapi sudah ada China yang sekarang menjadi penyedia teknologi alternatif. Sebenarnya kerjasama Iran dengan China, kemudian Saudi Arabia dengan China, bahkan India dengan Pakistan dengan China itu kan sudah berkembang. Artinya pemain alternatif dari Amerika Serikat itu ada. Hanya saja proses penyesuaian sehingga semua bisa berpindah ke jalur kerjasama yang lebih luas dengan China itu masih butuh waktu. Nah itu yang juga akhirnya ada negosiasi sama Amerika Serikat lah. Cuman Amerika Serikat ini negosiasinya lewat senjata. Ada opsi lain sebenarnya bagi Iran misalnya untuk melakukan penyerangan militer Amerika Serikat yang melakukan blokade. Kenapa bukan langkah itu yang diambil?
Kalau jadi gunanya menyerang itu sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa jalur-jalur yang ada sekalipun itu bukanlah yang terbaik gitu. Oke. Bahkan ketika ditawarkan oleh Iran, ini kan gosipnya ada tawaran dari Iran ya, tapi kalau saya sih menduganya sebenarnya bukan dari Iran, tapi dari negara-negara tetangga, tawaran untuk gencatan senjata yang 10 hari itu. Jadi kalau beritanya kan ini dari pihak Iran kalau menurut Amerika Serikat. Tapi dugaan saya sebenarnya negara-negara di kawasan itu juga dengan aktif berusaha untuk mengendalikan arah perang dengan cara memberi dorongan lah untuk tolonglah di stop dulu serangannya supaya jangan sampai eskalasinya ini terlalu berlebihan. Ya, tadi posisi negara Teluk sudah kita ketahui, tapi bagaimana dengan posisi negara NATO seperti Rusia? Responnya seperti apa dengan melihat sudah hampir 2 pekan saling serang antara Amerika Serikat dengan Iran? Negara NATO atau Rusia? Karena itu negara NATO dan Rusia maksud saya. Negara NATO dan Rusia. Oke. Negara-negara NATO posisinya satu, kemarin di pertemuan terakhir di Ankara, mereka tidak mau terlibat langsung dalam perang di Iran. Dan konsekuensinya kemudian Menteri Perang Amerika Serikat sudah datang kembali lagi, kemudian bilang, kalau gitu kita evaluasi kehadiran Amerika Serikat di pangkalan-pangkalan militer di negara-negara NATO, khususnya yang disorot adalah Spanyol dan Italia. Artinya, kedepannya ini udah pastilah Spanyol dan Italia akan melakukan upaya-upaya di mana mereka bisa lebih mandiri secara militer. Dari segi Rusia, kita lihat bahwa pertemuan terakhir di Ankara itu menunjukkan militerisasi yang lebih tinggi, anggaran pertahanan, bahkan ada bank multilateral yang diciptakan oleh negara-negara NATO bersama dengan Kanada untuk membiayai pengembangan senjata-senjata presisi jarak jauh.